Tujuan saya melakukan wawancara ini sebagai bagian dari tugas sekolah, yaitu menganalisis perkembangan pendidikan dari Institut Pertanian Bogor serta memahami program-program dan kebijakannya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mewawancarainya dimulai. Yang pertama itu, apa visi dan misi serta jurusan akuntansi yang diunggulkan ya Pak? Di sini tentunya kalau kemarin ada kampus merdeka ya, itu kan nasional ya, jadi kita merancang kurikulum juga berbasis pada kurikulum merdeka belajar gitu. Karena yang sudah diterapkan gitu ya. Jadi semester 6 itu sudah harus ke lapangan ya, kemudian di semester 7 memang itu wajib ya untuk magang, kemudian di semester 8-nya adalah membuat proyek akhir atau tugas akhir, sama dengan skripsi lah di semester 8-nya. Jadi 2 semester itu ada di perusahaan-perusahaan atau di instansi pemerintah untuk magang ya, untuk magang. Baik, selanjutnya apakah ada kerjasama dengan perusahaan tertentu atau rekanan dengan pihak lain? Ada, banyak dengan kantor akuntan publik, kemudian dengan pajak, dengan instansi-instansi pemerintah, juga perusahaan-perusahaan. Ya sudah kita buat kerjasama tersebut, dan aktif lah gitu ya. Aktif itu dalam arti kata kita mengirimkan mahasiswa ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah kerjasama dengan kita. Untuk kerjasamanya itu perkiraan atau magangnya itu berapa bulan ya Pak? Magang itu di semester 6 itu satu semester itu ya setara dengan 4 bulan lah. 4 bulan, efektifnya sebenarnya 4 bulan. Kalau satu semester kan 6 bulan, tetapi efektifnya paling 4 bulan. Jadi hampir 1 tahun. Jadi di semester 6 dan semester 7 magang gitu. Oke. Jadi lebih mengenal dunia kerja. Di samping mereka sudah dibekali dengan pengetahuan akuntansi ya secara komprehensif. Kalau misalkan dari salah satu mahasiswa tersebut tidak menjalankan tugas magangnya itu bagaimana ya Pak? Apakah? Kalau yang wajib, yang di semester 7, ya nanti dia harus tahun depannya mengulang untuk magang. Gitu kan. Misalnya dia karena sakit atau karena ada sesuatu hal gitu kan, sehingga tidak bisa ikut perkuliahan dalam semester 7 ya. Berarti dia nanti harus mengulang di tahun berikutnya, termasuk juga yang di semester 6 ya sama. Kalau yang semester 6 sebenarnya sifatnya sukarela ya, tetapi didorong untuk ikut magang gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah ada program pertukaran mahasiswa? Bagaimana kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program tersebut dan apa alasannya? Jadi program untuk pertukaran mahasiswa itu ada di perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lain, tapi skupnya nasional. Ada juga yang pertukaran dengan pihak luar negeri,
Jadi ada syarat-syarat yang memang ditentukan baik yang nasional maupun yang ke luar negeri. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada khusus masuk PTN akuntansi? Jalur jadi ada jalur nasional. Nasional kan ada didasarkan kepada rapot ya. Kemudian yang kedua jalur tes menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga itu jalur mandiri namanya ya, jalur mandiri. Tapi jalur mandiri itu paling diambil sekitar 25%. Berarti sisa dari jalur nasional. Jalur nasional kan ada dua, jalur yang rapat dan jalur yang tes. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi misi kampus, apa yang sudah dilakukan oleh kampus? Jadi ada pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemudian ada penunjang ya. Di pendidikan itu merancang berbagai kurikulum itu disesuaikan dengan zaman ya, disesuaikan dengan dinamika dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari kelas 12 IPA 4, asal sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai mahasiswa Institut Pertanian Bogor, yaitu mewawancarai mahasiswanya yang aktif di organisasi mahasiswa. Di sini saya sudah bersama Ananda, yaitu mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Silakan Anda untuk berkenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahia, angkatan 2022. Kalau di IPB sendiri itu nyebutnya angkatan 59. Saya mahasiswa semester 5 dan saya merupakan dari prodi akuntansi SIPB. Dan untuk organisasi sendiri, saya selaku ketua divisi di Dewan Perwakilan Akuntansi. Kalau di luar tuh biasanya nyebutnya HIMA ya, Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kalau di sini kepengurusan akuntansi seperti itu. Terima kasih kepada Kananda dan di sini untuk mempersingkat waktunya, saya mau menanyakan boleh apabila ceritakan sebelumnya, first of all, pertama-tama tuh kan kayak semester 1 sama 2 tuh kan karena aku linjur realitas jurusan yang dimana tuh akuntansi sendiri kan biasanya dominan sama sosum. Kan IPA. Jadi untuk semester 1 sama 2 tuh aku nggak join organisasi apapun karena di situ aku kayak emang pengen belajar basic akuntansi dulu. Nah, sekiranya udah kayak bisa ngeraba-raba akuntansi. Nah, untuk semester 3 dan semester 4 itu aku mulai masuk ke himpunan tuh biar kayak yang pertama kan mestilah menjalin relasi karena kan kayak relasi itu kuliah tuh nggak melulu tentang kuliah aja belajar akademis, tapi relasi itu penting banget. Terus yang kedua itu karena aku pengen mengenal lebih dekat dengan akuntansi sendiri kan, prodi aku kan akuntansi seperti itu. Terus yang ketiga aku pengen dekat sama dosen terbukti dan ini diberi kesempatan alhamdulillah menjadi ketua divisi yang dimana dapat dekat banget nih sama dosen-dosen dan juga terutama sama Kak Prodi sendiri. Jadi kayak kita udah siapkan untuk surat menyurat gitu, itu kan jadi untuk prosedurnya tuh lebih dipermudah gitu. Di dalam organisasi itu program itu apa yang direncanakan dan bagaimana? Oke, untuk dalam divisi saya sendiri dan perwakilan akuntansi atau DPA itu tuh ada 4 program kerja dan itu tuh 4 ini gede semua. Nah, yang pertama itu ada temu perdana, biasanya dilaksanakan tuh bulan-bulan ini. Itu temu perdana sama anak-anak baru. Kalau sekarang tuh 1 ya, jadi kayak nyambut gitu, memperkenalkan prodi-prodi akuntansi, kepengurusan akuntansi, step by stepnya harus misal pengurusan seperti apa gitu. Terus yang kedua itu ada kotak aspirasi, di mana ini menyalurkan kita tuh nyamburin aspirasi mahasiswa. Kalau kemarin itu 57, 58, 59, 60.
Itu disalurin, kita ngisi kuesioner gitu, semuanya disebar baik online sama offline. Terus seputar tentang fasilitas kampus, terus juga dosennya gimana, terus pokoknya semuanya tentang akuntansi deh. Seperti itu nanti kita resume, kita jilid dalam satu resume gitu, nanti kita kasih ke Pak Prodi sendiri. Terus yang ketiga tuh ada accounting day yang kemarin itu webinar nasional, jadi kurang lebih itu 300-an peserta dari Indonesia, seluruh Indonesia. Di situ tuh kita ngundang kayak narasumber gitu, kita kemarin ngangkat kewirausahaan atau entrepreneurship. Itu tuh kita collab kemarin sama divisi koperasi, karena kan kalau kewirausahaan itu kan dominan sama koperasi ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada studi banding kemarin tuh. Kalau di semester kemarin tuh kebetulan saya Master of Ceremony-nya di UI sama UI. Kalau tahun ini karena kemarin tuh aku studi exchange ke Bali, kemarin sama UI tapi dilaksananya di sini gitu. 4 aja sih, gak banyak-banyak. Tapi udah terlaksana semua untuk program jadi. Kira-kira bagaimana organisasi tersebut berkontribusi sama mahasiswa lain atau diri ke mahasiswa? Kalau untuk mahasiswa sendiri tadi kita tergantung ya kondisinya. Kalau di DPA sendiri kan berarti ada kotak aspirasi yang menaungi aspirasi mahasiswa dari 57, 58, 59 sama 60. Dan kalau di divisi lain itu biasanya kolab-kolab juga sama UI. Kebanyakan tuh karena kan emang deket ya, Depok, Bogor gitu. Itu tuh kemarin dari divisi sosial tuh kayak sedekah apa ya, pokoknya itu berkontribusinya sama masyarakat itu, jadi kayak ngasih bantuan terus atau nggak ngasih sarapan gratis gitu-gitu, itu sering sih. Tapi kalau untuk akuntansi sendiri biasanya tuh kayak gitu, paling acara Vokapres, prestasi vokasi yang ada lomba ML gitu, ada ekspor, terus cabur-cabur lainnya. Tapi kalau yang lain sebagainya tuh kayak juga paling kotak prestasi aja sih. Untuk yang dari semua universitas atau kayak anak sekolah? Kalau lomba itu kebetulan kita bukanya buat akuntansi aja. Tapi kalau yang mau dari ini sih biasanya webinar aja sih, webinar atau enggak seminar gitu. Terus kalau itu apa ada nggak sih kayak dampak setelah tergabung dari organisasi tersebut seperti secara akademis? Kalau secara akademis tergantung orangnya ya. Kalau aku sendiri sih nggak ada yang kayak ngeganggu, karena kan aku sendiri kan kayak manage waktu gitu, antara kuliah, organisasi itu aku udah ada batasan-batasannya. Jam segini aku untuk organisasi, jam segini aku untuk belajar dan organisasi gitu. Jadi untuk akademis sih alhamdulillah nggak terganggu. Tapi ada juga temen aku yang mungkin dia tuh kurang bisa memanage waktu sehingga untuk akademiknya ke distract kayak gitu. Untuk dampaknya jadi organisasi banyak banget. Dulu aku introvert parah, tapi setelah jadi kadif ini, aku jadi kayak lebih bisa berkomunikasi dengan orang. Terus aku juga dapat tadi kesempatan buat studi exchange ke Bali yang dari Kemendikbud. Itu aku juga karena dipermudah karena aku deket sama Kak Prodi tadi jadi organisasi gitu. Mungkin itu aja ya Kak. Baik, terima kasih. Cukup wawancara segini aja. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.